Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Clara Aurani dari kelas 12 2. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dan Bapak sebagai syarat perbaikan nilai kimia organik. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu sebutkan 3 pelarut lipid yang baik selain heksana. Sebelum saya menjawab 3 pelarut lipid yang baik, saya akan menjelaskan mengenai lipid. Lipid adalah kelompok senyawa organik heterogen yang memiliki ciri utama yaitu bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Lipid bersifat nonpolar karena struktur molekulnya yang didominasi oleh rantai hidrokarbon yang panjang. Untuk memahami ini lebih dalam, kita harus melihat ikatan yang menyusun lipid. Terdapat pelarut lipid yang baik, yaitu yang pertama ada kloroform, toluen, dan silol. Terdapat juga beberapa kriteria pelarut yang baik. Yang pertama yaitu bersifat nonpolar. Karena lipid adalah molekul nonpolar, pelarut juga harus bersifat nonpolar agar dapat melarutkan lipid sesuai dengan prinsipnya yaitu like dissolves like. Baik, yang selanjutnya yaitu kriteria selanjutnya yaitu titik didihnya yang rendah. Agar pelarut mudah diuapkan setelah proses ekstraksi tanpa merusak sampel lipid. Yang terakhir yaitu memiliki daya larut yang tinggi, yaitu harus mampu melarutkan berbagai jenis lipid secara efisien. Untuk nomor selanjutnya yaitu sebutkan 4 sifat trigliserida yang sesuai. Yang pertama yaitu hidrolisis. Hidrolisis atau disebut pemutusan ikatan ester oleh air atau asam basa. Mengapa sifat ini masuk ke dalam sifat kimia? Karena melibatkan pemutusan ikatan kimia atau ikatan ester dengan bantuan molekul air dan katalis seperti asam, basa, atau enzim lipase. Hasilnya yaitu menghasilkan molekul baru yaitu gliserol dan asam lemak bebas. Selanjutnya ada saponifikasi atau pembentukan sabun dari lemak yang ditambahkan basa kuat atau alkali. Mengapa sifat ini masuk ke dalam sifat kimia? Karena terjadi reaksi kimia antara lipid dengan basa atau seperti NaOH dan KOH. Gugus ester pada trigliserida digantikan oleh kation logam dari basa yang menghasilkan gliserol dan sabun atau garam natrium atau kalium dari asam lemak. Perubahan struktur dari trigliserida menjadi garam asam lemak adalah reaksi kimia yang fundamental. Selanjutnya yaitu oksidasi atau serangan oksigen pada ikatan rangkap atau kita biasa kenal yaitu ketengikan. Mengapa sifat ini masuk ke dalam sifat kimia? Oksigen atmosfer menyerang ikatan rangkap seperti C double bond C pada rantai karbon, membentuk senyawa peroksida yang tidak stabil, yang kemudian terurai menjadi aldehida, keton, dan asam berantai pendek. Ini adalah perubahan struktur molekul yang menyebabkan perubahan sifat organoleptik atau bau tengik. Dan yang terakhir yaitu hidrogenasi. Penambahan H2 pada ikatan rangkap atau mengubah cair ke padat. Mengapa sih sifat ini juga termasuk ke dalam sifat kimia? Karena terjadi reaksi adisi atau penambahan atom hidrogen pada ikatan rangkapnya yaitu C double bond C untuk mengubahnya menjadi ikatan tunggal C.
yang menghasilkan karakteristik kimiawi asam lemak dari tak jenuh menjadi jenuh. Hal ini secara drastis mengubah sifat fisik atau mengubah minyak cair menjadi lemak seperti lemak padat atau margarin. Namun, proses yang mendasarinya adalah reaksi kimia perubahan struktur ikatan molekul. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu sebutkan parameter-parameter dari 4 sifat trigliserida tersebut. Yang pertama yaitu parameter hidrolisis. Untuk parameter analisisnya, yaitu bilangan asam. Bilangan asam adalah ukuran jumlah asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak atau lemak. Prinsip analisisnya, titrasi menggunakan larutan basa standar seperti NaOH dan KOH dengan indikatornya phenolphthalein. Apa sih yang diukur? Mengukur beberapa miligram KOH yang diperlukan untuk menetralkan asam lemak bebas dalam 1 gram sampel minyak. Menghasilkan signifikasi bilangan asam yang tinggi menunjukkan bahwa minyak telah mengalami hidrolisis dan mulai mengalami penurunan kualitas atau kerusakan. Minyak dengan bilangan asam tinggi biasanya memiliki aroma yang kurang sedap atau biasa kita kenal sebagai aroma tengik dan masa simpan yang lebih pendek. Untuk parameter analisis kedua yaitu mereaksikan untuk parameter yang kedua yaitu parameter hidrolisis, parameter analisisnya bilangan penyabunan. Prinsip analisisnya mereaksikan minyak dengan larutan KOH berlebih dalam kondisi panas atau direflaks untuk memecah ikatan ester, kemudian kelebihan KOH dititrasi dengan asam klorida atau HCl. Apa yang diukur? Yang diukur adalah jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram lemak atau minyak. Signifikasinya, semakin besar bilangan penyabunan, maka semakin pendek rantai karbon asam lemak penyusun minyak tersebut. Ini sering digunakan untuk menentukan kemurnian minyak atau untuk menghitung kebutuhan alkali dalam industri sabun. Parameter analisis selanjutnya yaitu bilangan peroksida. Bilangan peroksida adalah indikator awal terjadinya kerusakan oksidatif atau ketengikan pada lemak atau minyak. Prinsip analisisnya menggunakan metode iodometri. Peroksida dalam minyak akan mengoksidasi kalium iodida atau kita kenal sebagai Ki menjadi iodium atau I2 yang kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Apa sih yang diukur? Yang diukur kandungan oksigen aktif atau peroksida yang terbentuk akibat oksidasi ikatan rangkap asam lemak tidak jenuh. Signifikasi bilangan peroksida yang tinggi menunjukkan minyak sedang atau telah mengalami oksidasi atau ketengikan. Ini sangat penting untuk memantau keamanan konsumsi dan stabilitas minyak selama penyimpanan. Dan parameter analisis yang terakhir yaitu bilangan iodin. Bilangan iodin digunakan untuk mengukur derajat ketidakjenuhan suatu minyak atau lemak. Prinsip analisisnya menambahkan reaksi iodin atau biasanya larutan witches ke dalam sampel. Iodin akan berikatan dengan ikatan rangkap C double bond C pada rantai asam lemak. Apa yang diukur? Yang diukur yaitu jumlah gram iodin yang diserap oleh 100 gram minyak. Signifikasi, semakin tinggi bilangan iodin, maka semakin banyak ikatan rangkap yang dimiliki minyak tersebut atau semakin tidak jenuh. Minyak cair, contohnya minyak zaitun, minyak ikan.
memiliki bilangan iodin yang tinggi atau banyak ikatan rangkapnya. Lemak padat contohnya mentega, lemak hewan yang memiliki bilangan iodin rendah, sedikit ikatan rangkap atau jenuh. Nilai asam minyak penting untuk diketahui. Bilangan asam atau acid value merupakan parameter kritis dalam menentukan kualitas minyak dan lemak karena memberikan informasi mengenai tingkat degradasi kimia yang telah terjadi pada sampel tersebut. Bilangan asam adalah indikator kunci kualitas minyak. Jika bilangan asam tinggi, berarti minyak telah mengalami hidrolisis lanjut yang menghasilkan banyak asam lemak bebas. Ini penting karena pertama, indikator utama hidrolisis. Bilangan asam secara spesifik mengukur jumlah asam lemak bebas yang terbentuk akibat proses hidrolisis pada trigliserida. Semakin tinggi nilai bilangan asam, maka semakin besar tingkat kerusakan atau degradasi minyak tersebut. Selanjutnya yaitu penilaian kesegaran dan masa simpan. Bilangan asam digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas keseluruhan minyak. Minyak dengan bilangan asam yang tinggi menandakan bahwa produk tersebut telah mengalami penurunan kualitas yang dapat berdampak langsung pada masa simpan produk. Lalu ada indikator kerentanan terhadap oksidasi. Itu adanya asam lemak bebas yang terukur melalui bilangan asam membuat minyak menjadi lebih rentan terhadap oksidasi lebih lanjut. Hal ini sangat penting diketahui karena oksidasi lanjutan akan memicu ketengikan yang mengubah aroma dan rasa minyak menjadi tidak sedap dan tidak layak untuk dikonsumsi. Lalu yang terakhir, adanya kepentingan dalam proses industri. Mengetahui bilangan asam sangat krusial bagi industri untuk menentukan langkah pemurnian atau refining yang diperlukan. Proses naturalisasi pada industri minyak dilakukan berdasarkan data bilangan asam untuk memastikan minyak layak dikonsumsi atau memenuhi standar sebagai bahan baku industri lainnya. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu komponen utamanya. Yang pertama komponen utamanya yaitu eugenol atau 4-alil 2-methoxyphenol. Memiliki struktur yang terdiri dari cincin benzena yang tersubstitusi oleh gugus hidroksil atau ohamin di posisi orto. Gugus metoksi atau OCH3 di posisi meta dan gugus alil di posisi para terhadap hidroksil. Karakterisasi kimianya yaitu senyawa ini bersifat lipofilik yang menjelaskan mengapa minyak cengkeh mudah larut dalam pelarut organik seperti etanol atau heksana. Stabilitas aromatiknya menjelaskan bahwa kestabilan eugenol berasal dari energi resonansi cincin benzena. Delokalisasi elektron ini membuat cincin aromatik berasal dari energi resonansi cincin benzena. Delokalisasi elektron ini membuat cincin aromatik eugenol lebih tahan terhadap reaksi adisi dibandingkan ikatan rangka pada nilai alilnya. Dan ada pula aktivitas biologis. Bahwa sifat aromatik eugenol atau cincin fenol sangat krusial bagi aktivitas biologisnya. Gugus hidroksil pada cincin aromatik inilah yang berperan sebagai penangkap radikal bebas atau antioksidan dan reagen antiseptik yang kuat.
Mengapa aromatik? Dalam kimia organik, istilah aromatik bukan merujuk pada aromanya atau kewangian, melainkan pada kestabilan khusus yang dimiliki oleh cincin benzena eh, Yang pertama ada struktur siklik. Memiliki atom-atom yang tersusun membentuk cincin, atau dalam hal ini cincin benzena beranggotakan 6 karbon. Yang kedua yaitu planar. Planar atau atom-atom karbon dalam cincin berada pada satu bidang yang datar. Dan yang ketiga yaitu terkonjugasi penuh. Memiliki sistem ikatan rangkap yang berselang-seling yang kemudian delokalisasi elektron pi di seluruh cincin. Lalu memenuhi 4n+2 elektron pi. Benzena memiliki 6 elektron pi, di mana n sama dengan 1, maka 4 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 6. Eugenol memiliki cincin benzena sebagai bagian intinya, sehingga ia mewarisi sifat aromatik ini. Baik, untuk pertanyaan nomor 6 yaitu mengenai pengetahuan saya mengenai molekul protein. Apa sih yang saya ketahui mengenai molekul protein? Sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu protein. Protein adalah polimer dari asam amino yang terhubung melalui ikatan peptida atau ikatan amida. Protein merupakan komponen penyusun utama sel makhluk hidup dan menjalankan berbagai fungsi vital. Struktur protein memiliki 4 tingkatan struktur yang menentukan fungsinya. Berdasarkan prinsipnya terdapat 4 struktur protein. Yang pertama, struktur primer, yaitu urutan linear asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Lalu yang kedua adalah struktur sekunder. Pola pelipatan lokal seperti alpha helix dan beta sheet yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Yang ketiga yaitu struktur tersier. Pelipatan 3 dimensi keseluruhan dari satu rantai polipeptida. Yang keempat yaitu struktur kuartener, yaitu gabungan dari 2 atau lebih rantai polipeptida atau subunit menjadi satu kompleks protein yang fungsional, atau misalnya hemoglobin. Protein memiliki fungsinya itu protein sangat vital karena menjalankan hampir seluruh fungsi biologis. Katalitiknya, enzim mempercepat reaksi biokimia. Enzim bekerja dengan menurunkan energi aktivasi reaksi yang memungkinkan proses metabolisme terjadi pada suhu tubuh. Contohnya, amilase memecah pati dan DNA polimerase mereplikasi materi genetik. Tanpa enzim, reaksi biokimia akan berjalan terlalu lambat untuk mendukung kehidupan. Lalu ada struktural. Protein memberikan bentuk dan kekuatan mekanis pada sel dan jaringan. Protein ini tidak bersifat tidak larut dan sangat stabil. Contohnya, kolagen memberikan kekuatan pada tendon dan kulit, sementara keratin membentuk rambut, kuku, dan juga lapisan luar kulit. Lalu ada juga pertahanan. Antibodi mengenali secara spesifik atau penanda asing atau antigen seperti bakteri atau virus. Meningkatnya dan menandainya untuk dihancurkan oleh sel-sel pertahanan tubuh lain. Lalu adanya pengatur ekspresi gen. Protein
seperti faktor transkripsi berikatan dengan DNA untuk mengaktifkan atau menonaktifkan gen-gen tertentu yang mengontrol kapan dan protein apa yang harus diproduksi oleh sel. Lalu ada juga komunikasi seluler atau biasa disebut hormonal dan sinyal. Beberapa protein bertindak sebagai pembawa pesan kimiawi atau hormon yang mengatur aktivitas organ atau sistem tubuh dari jarak jauh. Contohnya seperti insulin adalah protein hormon yang disekresikan oleh pankreas untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Selain itu, terdapat reseptor protein pada permukaan sel yang mendeteksi sinyal lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan soal nomor 7 mengenai analisis protein. Analisis protein terdapat dua metode, yaitu ada metode analisis kualitatif dan ada metode analisis kuantitatif. Untuk analisis kualitatif yaitu menggunakan kualitatif Biuret. Prinsipnya adalah pembentukan kompleks berwarna ungu antara ion tembaga Cu2+ dalam suasana basa dengan ikatan peptida. Jika tidak ada ikatan peptida, tidak ada protein. Warna yang dihasilkan tetap biru. Metode Kjeldahl adalah standar emas atau gold standard yang diakui secara internasional AOAC untuk menentukan kadar protein total dalam bahan makanan, pakan, dan sampel biologi. Lalu, metode ini tidak mengukur protein secara langsung, melainkan mengukur kandungan nitrogen total dalam sampelnya. Kemudian dikonversi menjadi kadar protein menggunakan faktor konversi spesifik, umumnya 6,25 untuk bahan pangan. Yaitu ada uji kuantitatif menggunakan Kjeldahl. Baik, untuk uji kuantitatif Kjeldahl ini didasarkan pada kandungan nitrogen. Prosesnya terdapat 3, yaitu ada proses destruksi atau digestion, destilasi, dan titrasi. Yang pertama, destruksi. Sampel dipanaskan dengan asam sulfat atau biasa kita kenal yaitu reaksi H2SO4 pekat dan katalis seperti tembaga atau selen pada suhu yang tinggi. Proses ini memecah protein menjadi nitrogen organik yang berubah menjadi amonium sulfat dengan rumus kimianya NH4 2 kali SO4. Lalu proses destilasi. Destilasi, larutan hasil destruksi dibuat basa dengan menambahkan NaOH. Lalu amonium sulfat akan melepaskan gas amonia atau NH3 yang dimana gas ini kemudian didestilasi dengan ditangkap dalam larutan penampung yang bersifat asam, biasanya asam borat. Dan yang terakhir yaitu proses titrasi. Titrasi, jumlah amonia yang tertangkap dititrasi dengan asam standar seperti HCl. Volume asam yang dibutuhkan berbanding lurus dengan jumlah nitrogen dalam suatu sampel. Baik, untuk pertanyaan nomor 8 yaitu kestabilitasan benzena. Mengapa benzen lebih stabil daripada alkena? Benzena jauh lebih stabil daripada alkena. Biasanya karena resonansi. Dalam benzena, ke-6 orbital P
atom karbon saling tumpang tindih membentuk awan elektron pi di atas dan di bawah bidang cincin. Elektron ini tidak terikat pada satu ikatan rangkap saja, melainkan bebas bergerak di seluruh cincin. Delokalisasi ini menurunkan energi internal molekul secara signifikan atau energi resonansi. Yang dimana sehingga membuat benzena cenderung melakukan reaksi substitusi. Berikut yaitu adanya konsep delokalisasi elektron pi. Dalam molekul seperti benzen C6H6, setiap atom karbon memiliki satu orbital p yang tidak terhibridisasi, yang berdiri tegak lurus terhadap bidang cincin. Ada awan elektron, yaitu ke-6 orbital p ini saling tumpang tindih secara lateral di atas dan di bawah bidang cincin yang membentuk awan elektron pi yang berkelanjutan. Lalu delokalisasi atau elektron-elektron ini tidak terkait pada satu pasang elektron karbon tertentu atau tidak diam di satu tempat, melainkan terdelokalisasi atau tersebar merata di seluruh ke-6 atom karbon. Lalu energi resonansi atau energi stabilisasi. Stabilisasi benzena diukur melalui panas hidrogenasi. Jika benzena adalah senyawa triena biasa, 3 ikatan rangkap terisolasi, energi yang dilepaskan saat hidrogenasi seharusnya 3 kali lipat dari sikloheksana. Faktanya, panas hidrogenasi benzena jauh lebih rendah. Selisih energinya kurang lebih 152 kJ per mol. Inilah yang disebut sebagai energi resonansi. Semakin besar energi resonansi suatu molekul, maka semakin stabil molekul tersebut. Untuk pertanyaan terakhir yaitu pentingnya senyawa aromatik di bidang farmasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai senyawa aromatik. Senyawa aromatik merupakan fondasi yang sangat vital dalam dunia farmasi. Sebagian besar obat-obatan modern yang kita konsumsi mengandung setidaknya 1 atau lebih cincin benzena atau struktur aromatik heterosiklik seperti piridin, pirol, atau indol. Keberadaan struktur aromatik memberikan karakteristik fisikokimia yang unik yang sangat menentukan bagaimana sebuah obat bekerja di dalam tubuh manusia. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai pentingnya senyawa aromatik di dalam farmasi. Yang pertama yaitu stabilitas termodinamika dan struktural. Cincin aromatik memiliki energi resonansi yang tinggi, yang membuat strukturnya sangat stabil secara kimia. Ketahanan metabolisme, stabilitas ini membentuk molekul obat untuk tidak mudah terurai atau rusak saat berada dalam lingkungan tubuh yang keras, seperti pH asam di lambung atau oleh enzim-enzim pencernaan sebelum mencapai targetnya. Kerangkanya yaitu dalam desain obat, cincin aromatik sering digunakan sebagai tulang punggung yang kaku untuk mengatur posisi gugus fungsi lain agar pas dengan reseptor di dalam tubuh. Yang kedua yaitu interaksi molekuler atau kunci menuju target. Keefektifan sebuah obat bergantung pada kemampuannya berikatan dengan protein target seperti enzim atau reseptor. Senyawa organik sangat berperan melalui
interaksi pi atau interaksi pi. Interaksi staking atau cincin aromatik kaya akan elektron pi. Mereka dapat berinteraksi dengan residu asam amino aromatik seperti fenilalanin, tirosin, atau triptofan pada target biologis melalui penumpukan pi. Ini adalah gaya penarikan yang kuat untuk menstabilkan kompleks obat atau reseptor. Lalu ada interaksi hidrofobik, yaitu sifat cincin aromatik yang cenderung hidrofobik atau tidak sukar dalam air yang memungkinkan masuk ke dalam kantong hidrofobik di dalam struktur protein yang sering menjadi siklus aktif enzim. Lalu yang terakhir ada modulasi kelarutan dan permeabilitas. Farmakokinetik atau bagaimana tubuh memproses obat sangat dipengaruhi oleh sifat aromatik. Obat yang terlalu polar seringkali gagal menembus membran sel atau sawar darah otak. Pengaturan balance, ahli kimia medis sering menambahkan atau menghilangkan cincin aromatik untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kelarutan dalam air atau agar bisa larut dalam darah dan kelarutan dalam lemak, yaitu agar bisa masuk ke dalam sel. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.